والإرشاد فجمعنا في دار الدعوة والإرشاد والصلاة والسلام على والسيد سيدنا محمد أسوة أسوتنا وقدوة وقدوتنا في في الدعوة الدعوة والإرشاد وعلى وعلى آله وصحابته الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء لا يرمع وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram Al-Rekrutta Sahibul Qadr wal Fadilah yang sama kita muliakan, kita banggakan, kita selalu doakan, dan Al-Rekrutta selalu mendoakan kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali muhadarah iftiradiyah kita masih dalam materi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Qawaidul Aqaid fit Tauhid lil Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Malam hari ini pertemuan kita dengan Al-Rekrutta sudah muqabalah yang ke-43 yang akan melanjutkan pada halaman ke-47. Silakan para santriwati yang membuka kitabnya. Paragraf pertama pada halaman 47. Dan kepada Al-Rekrutta kami sampaikan tadi sedikit cuaca yang bersahabat yang menyebabkan terlambat santri waktu kita berkumpul di tempat ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah bersua di majelis virtual ini bersama dengan Al-Rekrutta. Ya. Mari kita ikuti dengan tamat yang akan disampaikan oleh Al-Rekrutta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر امورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفه واليقين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا ارحم. Kita lanjutkan kita punya dirasa malam ini insya Allah masih bersambung ya, sambungan dari keterkaitan
ayat Al-Quranul Karim, Ar-Rahman alal arsy istawa. Kita sudah baca ya kesimpulannya. Ya, mungkin ini bisa saya baca kembali sedikit. Wa huwa ta'ala fawqal arsy was sama wa fawqa kulli syai'in ila tuhumis sawa. Hazihi al-ibarah tushir ila anna lafzal fawq ya, la tadullu ala al-madlul al-hissi. Ya. Jadi perkataan fawq di atas itu alal arsy istawa tidak menunjukkan makna zahir, itu di atas. Ya. Jadi fauqiyah la taziduhu qurban ilal arsh. Walaupun kita mengatakan di atas aras, tapi bukan bermakna Tuhan itu dekat di aras. Ya. Kita hanya melafazkan sebagaimana yang dilafazkan ya, di dalam nas Al-Quran, istawa alal arsh. Artinya istiwa ya di atas aras. Ya, tapi perkataan di atas di situ la tazidu kurban ilal arsh. Was sama kama la taziduhu bu'dan anil ardi was sama. Ya, sebagaimana bukanlah bermakna Tuhan itu karena di atas aras dia jauh ya, dari tanah. Kemudian diteruskan lagi oleh Imam Ghazali, ya. Bal huwa rafi'ud darajat. Ya. Allah itu huwa ya Allah rafi'ud darajati anil arsy was sama. Ya. Artinya maha tinggi ya derajatnya dibanding dengan aras dan langit. Kama annahu rafi'ud darajat anil ardi was sara. Sama kalau kita katakan rafi'ud darajat anil ardi was sara. Artinya rafi' tinggi. Rafi' tinggi ad-darajat. Bukan dirinya yang tinggi atau tempatnya yang tinggi, bukan. Rafi'ud darajat. Warifa al-ulu. Ya, rifa itu artinya tinggi, ya, naik ke atas. Yuqal huwa rafi'ul qadri. Ya, artinya tinggi kadarnya. Ya, bukan tempatnya, kadarnya. Maknanya alil manzilah wasyaraf wa darajat. Ya, ini tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya dan derajatnya. Wa darajat jamu darajat. Ya, sedangkan darajat itu
adalah darajat. Darajatun, darajatani, darajat. Wal muradu bid darajat huna al martabah al ma'nawiyah. Ya, martabat yang bersifat ma'nawiyah, bukan yang bersifat apa namanya, lafziyah, ya, zahiriyah. Nah, ya. Asyara al-muallif, jadi Imam Ghazali memberi isyarat di hadhil ibarah ila qadrihi ta'ala. Jadi hanya menunjukkan derajat Allah, nilai, kadar, ya, yang bersifat maknawi. Wa zikrul arsy was samai wal ardi was thara, adapun dinyatakannya, ya, perkataan arasy, langit, bumi, dan bawah tanah, as-thara, itu maknanya litakribil makna, ya, ilal fahmi, supaya mendekatkan makna kepada pemahaman. Wa hadza nau'ul mithal, ya, dan ini semacam misal, ya, perumpamaan, alladzi yahtaju ilaihi min misli hadzal mawdu', yang diperlukan, yang dibutuhkan, ya, pada persoalan seperti ini. Ini harus ada kata-kata yang bisa disebutkan yang mendekatkan makna. Kalau kita hanya mengatakan Allah itu maha tinggi derajatnya, ya, jadi kita tidak bisa bayangkan, ya, keterkaitan dengan ayat yang kita baca itu. Jadi harus disebut, ya, kedudukannya, apa namanya, kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada arasy dan langit ataupun bumi. Ya, jadi itu makna istawa alal arsy. Ya, jadi Imam Ghazali sama sekali tidak mau memberikan makna yang apa namanya, yang isbat, menetapkan, ya, bahwa dia berada di atas arasy. Ya, nah, seperti yang di awal kita katakan, artinya makna istawa itu kita serahkan makna sebenarnya, isbatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu manhaj salaf yang ada di ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa ma'azalik, ya, jadi Allah, walaupun demikian, tidak ada kedekatan, tidak ada apa dari sudut zahir, ya, hanya tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya. Wa ma'azalik, wa huwa ma'azalik qaribun min kulli mawjud. Allah itu, ya, maha dekat setiap yang mawjud, maha dekat. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Ya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada hablul warid, bulu tenggorokan. Ya, bulu tenggorokan itu
Ya, misal perumpamaan begitu dekatnya Allah itu dengan hambanya. Yaitu akrabu ilal abdi min hablil warid. Allah yang maha dekat. Nah, tapi jangan dibayangkan kedekatan itu kedekatan tempat ya. Ya, seperti kita dekat dengan uh, tempat duduk kita ini, bukan. Itu kedekatan maknawi, ya. Bukan kedekatan yang bersifat jisim. Huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa huwa syahidun ala kulli syai'. Dia menyaksikan atas segala sesuatu. Ini tidak ada yang luput. Itu namanya syahadat. Allah Ta'ala ma'rifati qadrihi wa uluwi manzilati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bicara kita mah agak sedikit marepek, marepek kelihatan lah. Karib min kulli mawjud. Wa itlaq lafzil qarib alaihi ta'ala. Adapun kita kaitkan lafaz qarib kepada Allah waridun fil Qur'anil Karim. Sebenarnya ini adalah kata yang disebutkan di dalam firman Allah dalam Al-Quran. Fi qaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ada perkataan fa inni qarib. Ya. Jadi sebagai apa namanya? Syahid. Jadi ada dalam Al-Quran wa idza sa'alaka ibadi, kalau kamu Muhammad ditanya oleh hambaku anni, anillah, ya, mengenai saya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka katakan fa inni qarib, sungguh saya ini qaribun, marepek, kemana dekat. Nah, cuma kalau kita katakan dekat ini ya seakan-akan tepi tidak. Nah, itu yang ini yang langsung dipahami oleh pemikiran kita. Padahal itu bukan. Qarib. Wa maknahu, ya, adapun makna yang sebenarnya al-qurbu ala makna al-ilmi minhu bi ibadihi. Ya. Jadi Syekh apa namanya? Sayyid Agil Al-Mahdali diambil penerangan yang dimaksud dekat di situ itu ala makna ilmi minhu bi ibadi wa bi ahwalihim. Ya.
Artinya dia mengetahui betul, Allah mengetahui betul ya keadaan hambanya, ya dia mengetahui. Jadi seakan-akan kedekatan ilmu. Ya, itu yang dipahami oleh Andre Gupta. Ya, dan dia lebih dekat, maknanya di situ lebih dekat, lebih mengetahui. Ya, itu yang ingin dijelaskan di sini. Mengetahui akrab ilal abdi wa fi riwayati al abid min hablil warid. Ya. Wa fi riwayatin akrabu ilal abdi min hablil warid. Itlaqul akrab alaihi warada aidan fil Qur'anil Karim. Ya. Jadi istilah akrab, ya, kalau tadi karib, ya dekat, ini lebih dekat lagi akrab. Ismu tafdil, ya akrab. Juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Ya, jadi ini jelas kami lebih dekat, ya, kepadanya, pada hambanya maksudnya, pada makhluknya, pada manusia, hambanya lah min hablil warid, daripada bulu tenggorokan. Bimakna akrab ilaihi bil ilmi min hablil warid, yang lebih mengetahui. Tak ada yang samar, semua diketahui. Sekalipun apa yang ada terlintas di dalam dada kita, niat kita, semua dapat dimengerti. Itu yang dimaksud sini akrab ilaihi bila ilmi min hablil warid. Ada masalun, ya, bukan mislunnya, ada masal di faratil qurbi. Ini perumpamaan demikian, apa namanya, lebih dekatnya, ya Allah itu kepada hambanya. Fa inni qarib akrab ilaihi min hablil warid. Nah, ini semua lafaz Al-Quran yang apa namanya, yang sarih, harus dipahami, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan akidah, supaya jangan terjerumus imma tasbih wa imma tajsim. Nah, itu yang harus kita pelihara. Ahlussunnah ini yang disebut tanzih, aqidatut tanzih, aqidatut takdis. Ya, bagaimana memahami nas-nas yang apa namanya, yang kalau diterjemahkan secara utuh, ya maka bisa memahamkan kita seakan-akan Tuhan itu ada penyerupaan ataupun penjisiman, ya, dan ini adalah sesuatu yang mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil, ya disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Ini sudah kita baca sebelumnya. Hablul warid
yang dimaksud dengan hablul warid, ya bulu tenggorokan ya, biasanya terjemahkan gitu. Baina arkil hulqum wal ulbawaini. Ya, jadi antara apa namanya tenggorokan ini ya, dengan dua jalan napas, ya jalan makanan itu. Ini maksud ulbawaini. Wa huwa yalbadu abadan wa huwa minal arwidah allati fiha al-haya. Ya, ini jalan napas. Ya, jadi disitulah kehidupan. Bawani, jadi masuk ke hidung, ya, masuk ke dalam, ya, kedua tenggorokan, dan dia senantiasa terbuka, dan disitulah ya, apa namanya kehidupan kita la yajri fi adamun. Ya, tidak ada darah yang mengalir di situ. Ya, bahwa balhia tajarin nafs an napas, bukan nafs ya, tajarin napas, yaitu peredaran napas kita bil harakat. Qalahu al-Farra, itu yang disebut oleh Imam al-Farra, ini seorang ulama ahli bahasa. Ya. Kama fil misbah, seperti dalam buku kamusnya, yaitu Kamus al-Misbah. Wa hadza makna qaulihi ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ai a'lamu minhu bi nafsi. Dia lebih memahami daripada dirinya sendiri. Itu yang dimaksud aqrabu ilaih. Ya, bukan maknanya seperti dua barang yang berdempet, Allah dan hambanya, enggak. Karena itu seakan-akan ya, Allah itu diatur oleh tempat atau oleh zaman, enggak. Ya, Allah itu tidak diatur oleh tempat, tidak diatur oleh waktu itu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ini masih ayat Al-Quran tadi. Syahidun, hadirun, wa hafizun. Ya. Alimun, la yagibu anhu syai'un fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Artinya semuanya dimaksud dengan syahid di situ bahwa dia menyaksikan, artinya mengetahui ya segalanya, apa yang ada di langit dan di bumi dan antaranya. Ya, syahid, hadir, hafiz, alim. Tidak ada sama sekali yang terlepas. Itu sifat-sifat Tuhan ya. Ya, la yaqibu anhu syai'. Tidak ada yang gaib, tidak ada yang tidak diketahui. Itu maknanya gaib di situ. Tidak ada yang tidak diketahui sedikit pun. Ya, langit dan bumi dan diantaranya. Ya, semua yang ada di alam ini, Allah itu ya mengetahui detailnya, ya, bukan juz'inya. Seperti kata filsuf, kata ahli, kata apa namanya, mutakallimin sebagian, ya, bahwa yang Mu'tazilah lah yang mengatakan itu, bahwa sebenarnya pengetahuan Allah itu tidak detail. Yang ditahu itu hanya apa namanya kulli, yang bersifat umum saja. Ya. Dia bersifat umum. Dan inilah yang
ditentang oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Tahafudul Falasifah. Karena apa namanya para ahli falsafah Islam ini, mutakallimin, Mu'tazilah, ya semuanya menyatakan seperti itu, bahwa Tuhan itu hanya mengetahui secara kulli, ya global, ya, ijmali. Dia tidak mengetahui secara terperinci. Nah, tapi kita di ahli sunnah ini ya, mengatakan tidak. Allah itu mengetahui la yaqibu anhu syai'. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahuinya. Sampai gerakan nadi kita pun diketahuinya. Jadi bukan sampai edaran darah kita pun ya diketahuinya. Kenapa ada gangguannya? Oke. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Ini banyak sekali ini tentang apa namanya sifat tanzih ini yang dijelaskan. Ya. Karena disitulah isi ya akidah ahli sunnah wal jamaah tentang ketuhanan itu. Ya ada pada tanzih. Ya. Setelah tanzih, kita mudah lagi memahami sifat-sifat yang lain. La yumasilu qurbuhu qurbal ajsam. Jadi kalau kita bicara kedekatan di situ, tidak sama kedekatannya dengan kedekatan jisim, kedekatan benda, kedekatan manusia tidak. Di antara kita dekat, kita dekat dengan apa namanya, dengan tempat duduk, dekat dengan apa yang ada di sekitar kita, bukan dekat seperti itu. La yumasil qurbuhu qurbal ajsam. Dan dekatnya Allah itu tidak boleh disamakan dengan ya dekatnya jisim ini. Kama la yumasilu zatuhu zatal ajsam. Ya. Sebagaimana tidak boleh disamakan zat Allah itu kedekatannya dengan zat jisim. Ya. Kalimat jadi ada tadi kata ya. Ya. Kalimatun mabniyatun ala sukun litta'lil. Kata la yumasilu. Karena tidak bisa disamakan dekatnya Allah dan dekatnya ya jisim ini. Sebagaimana tidak boleh disamakan ya, zatnya dengan zat jisim ini. Karena itu Allah lain. Tidak sama dengan zat kita. Ya. Kalimatun mabniyah ala sukun litali. Ya, karena. Kita terjemahkan karena. Allal mu'allif ma qaddamahu min qurbillahi ta'ala. Jadi Imam Ghazali memberikan illah, ta'lil, dan memberikan sebab seperti yang diketahui seperti tidak dahulu tadi, yaitu dekatnya Allah ya kepada hambanya. Jadi jangan terbayang Allah itu dekat dengan hambanya seperti dekatnya kita dengan bapak kita, dengan ibu kita, dengan adik kita. Artinya bisa bersentuhan dan sebagainya, bukan begitu. Ya. Jadi dipahami bahwa qaribun minal ibad bil ilmi. Ya, jadi disebutkan sini.
bahwa Allah itu maha dekat kepada hambanya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dan dia ketahui semua apa yang ada pada hambanya. Il ilmi wal hilmi wal inayati wal wiqayati. Ya, jadi itu yang apa namanya yang disebut dengan kedekatan, kedekatan ilmu, ya, kedekatan pemeliharaan, inayah, wiqayah. Laisa kurbuhu ka kurbil abi min ibnihi. Ya, bukan dekatnya Allah itu seperti dekatnya bapak dengan anaknya. Wa kadzalika zatuhu ta'ala, begitu juga zat Allah Ta'ala, la tusyabihu zata jismin minal ajsam, tidak sama dengan zat jisim allati tuqasu bil makayisil jismiyah minal bu'di wal qurbi, yang bisa diukur ya jisim itu jauh dan dekat. Ya, jadi bukan bermakna Allah itu dekat artinya tidak jauh, bukan begitu. Allah itu dekat, ya, artinya segala sesuatunya diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ya, itu dimaksud di situ bil ilmi wal ilmi wal inayati wal wiqayah. Wal ibaratu la tastati wa tusawwir lana haqiqat hadzal qurb. Nah, jadi ibarat yang ada dalam Al-Qur'an itu akrabu min hablil warid fa inni qarib la tastati'. Nah, tidak dapat menggambarkan kepada kita hakikat hadzal qurbi, hakikat daripada makna dekat itu. Wal amsilal lati kudimat la tubayyin mahiyatal qurbil ilahiyah. Ya, jadi contoh-contoh yang telah dikemukakan tadi tidak bisa menjelaskan mahiyatul qurb, ya, hakikat, ya, kebenaran kedekatan Tuhan. Fahiya fauqa tasawwuril insan. Dia di atas apa namanya tasawur, ya, di atas apa yang digambarkan oleh manusia. Jadi tidak boleh kita samakan. Nah, itu sedikit. Jadi seakan-akan bicara kita pada malam ini yaitu makna kedekatan Allah dengan hambanya. Saya sudah berikan sedikit penjelasan sebelumnya. Kedekatan Allah dengan hambanya jangan dipahami kedekatan hamba dengan Tuhannya. Tidak ada istilah itu. Tidak ada dalam Al-Quran, ya, tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam ajaran akidah kita bahwa hamba itu dekat dengan Tuhannya. Tidak. Yang ada Allah, ya, Tuhan dekat dengan hambanya. Beda itu. Ya, beda. Jadi terkadang orang tasalsul di dalam memahami konsep akidah takarrub ini, mendekatkan diri. Cuma kita ini takarrub, bukan qurb. Kita takarrub maknanya kita beribadah, kita patuh dengan ajarannya, itulah takarrub. Kita berzikir, kita bersalawat, kita macam-macam lah. Dari sudut kehidupan juga begitu. Kita mengeluarkan zakat, naik haji, ini semua kan takarrub. Bagaimana hamba Allah ini mendekatkan diri kepada Allah. Itu bahasa yang kita biasa gunakan. Ya. Tapi keyakinan kita Allah itu dekat dengan hambanya. Ya. Huwa ma'akum
aina ma kuntum. Itu yang sharih dalam Al-Quran. Huwa ma'akum. Bukan antum ma'ahu. Bukan. Ya. Jadi bedakannya ya supaya sedikit ada ini nanti bisa dicerna. Ya, jadi mungkin kita baca lagi satu fakrah ya, supaya uh, ini panjang sekali nih penjelasannya. Memang Imam Ghazali sangat dalam Ihya pun dalam kitab-kitab tauhid yang lain yang bersifat kalam ya, seperti Iljamul Awam, seperti lagi Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu semua kan karangan Imam Ghazali tentang akidah. Ayyuhal walad. Jadi semua penekanannya tentang ini. Semua penekanannya tentang bagaimana kita meyakini Tuhan itu. Supaya tidak terjerumus dengan tasbih dan tajsim. Itulah yang dikatakan aqidatut tanzih. Ya, aqidatut tanzih. Ya. Dan kita harus kalau bicara tentang golongan-golongan pahaman-pahaman dalam Islam. Mu'tazilah lebih tanzih lagi karena dia tidak mengiktiraf sifat-sifat Tuhan. Dia lebih tanzih lagi. Nah, tapi kita tidak boleh juga seperti itu karena berbeda dengan apa yang ada di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis-hadis yang kuat, yang mutawatir ataupun hadis yang masyhur yang bisa dijadikan dasar dalam akidah. Jadi kita tidak boleh bertentangan dengan itu. Itu kekhususan kita ahli sunnah wal jamaah ini tidak boleh bertabrakan dengan nusus al-aqidah, Al-Quran ya, ataupun hadis ataupun ijma' ulama. Jadi itu yang yang harus dipahami. Jadi kita ada 3 golongan itu yang terkait dengan tanzih ini. Ada Mu'tazilah yang lebih tanzih lagi, segala sesuatunya tidak boleh ya disamakan sama sekali. Nah, kemudian ada golongan musyabbihah atau mujassimah ini yang agak longgar, ya tidak terlalu memikirkan ya tanzih itu. Punya apa dalam Al-Quran, dia isbat, dia pahami ya secara mantuk. Ya, Allah ada di langit, Allah ada di atas, Allah ada di itu. Jadi dia langsung. Kemudian kita ini ya harus memberikan penafsiran yang wasatiyah, yang di tengah-tengah. Ya. Karena itulah yang menjadi kaidah dalam tidak kita tidak terlalu tanzih seakan-akan menghilangkan sama sekali sifat-sifat Tuhan itu. Kemudian yang terkait ya dengan tajsim atau tasbih kita harus pelan-pelan juga. Itu sebabnya kita dapati di dalam tanzih ini ya muncul dua manhaj, manhajus salaf dan manhajul khalaf. Ini semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, cuma terkadang kalau kita baca manhaj salaf ini, ya mungkin ada yang ingin ini sama lah dengan golongan yang yang biasa kita sebut ya salafiyah ke enggak sama. Nah, karena manhajus salaf itu dia takwid. Kalau manhaj yang ini yang uh, lain ini itu isbat.
dia isbat, dia tetapkan apa namanya, bahwa Allah itu di aras. Apakah di aras itu maknanya di atas atau duduk dan sebagainya, itu wallahu alam. Yang jelas kalau di sifat itu dinisbahkan kepada Allah, maka tidak salah kalau kita manusia ini. Itu pemahaman mereka. Tapi ahli sunnah yang apa namanya, termasuk Imam Ghazali dan sebagainya, ulama-ulama kita, Abu Hasan Asy'ari, dan sebagainya, ada mengatakan enggak, kita tidak isbat, kita tidak menetapkan makna, kita serahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sebut yadullah, ya, tangan, ya, seperti yang kita pahami tangan, enggak. Jadi kita menyatakan yadullah itu maknanya wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna salah. Jadi harus dibedakan juga ya, jangan sampai nanti salah interpretasi di dalam memahami konsep salaf yang ada di dalam sunnah wal jamaah. Wa annahu la yahullu fi syai'. La yahalla fi. La yahullu fi syai'. Allah itu tidak mungkin halla, tidak mungkin bertempat pada sesuatu. Seperti nasub, lahud Allah, dia masuk kepada nasub Nabi Isa alaihissalam. Itu pemahaman orang-orang Nasrani. Kita tidak ada seperti itu. Ya, kita tidak ada bahwa Tuhan itu bisa bertempat di hambanya. Allah ada dalam hatinya, enggak. Wala yahullu fihi syai'. Dan sesuatu itu tidak mungkin bertempat pada Allah. Sabaka an zakara al-muallif annahu laisa bi jauharin. Ya, telah terdahulu dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa Allah itu bukan jauhar. Ya, bukan jauhar, asal sesuatu makhluk ini. Wala tahulluhu al-jauhar, tidak ditempati oleh jauhar. Wala bi'arat. Nah, begitu juga sifat tidak bertempat. Jadi sifat mananya ini seperti kalau dalam benda-benda ini ada warna, ada bentuk, ada sebagainya, namanya arat. Wala tahulluhu al-arat. Ya, dan tidak ditempati oleh arat. Kita tidak boleh menggambarkan Tuhan itu berwarna ini, Tuhan itu berbentuk ini, dan tidak ada itu. Ya. Atau Tuhan itu umpamanya bertempat di hambanya. Ya. Walaupun mungkin ada dalam hadis. Ya. Terkadang ada isyarat seperti itu. Ana fi munkasirati qulubuhum. Ada dalam hadis. Saya ini berada pada hati yang terbuka. Jadi saya katakan jahulu fil qulub. Nah, ini bukan pemahamannya begitu. Artinya Allah itu ya mudah diingat apabila hati kita ini terbuka. Tak ada gangguannya, bersih. Ya, bersih. Itu pemahamannya. Dan jangan dipahami ya, Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kita. Sebabnya jangan ada syatahat sufiyah itu mafil jubbati illallah. Ya, tak ada dalam pakaian saya kecuali Allah umpamanya. Ya. Ma uhissu syai'an illallah. Saya tidak merasakan kecuali saya ini adalah Tuhan. Itu syatahat namanya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf. Nah, tidak boleh dipahami dan kita tidak boleh juga menyalahkan karena rasa yang dia rasakan itu beda dengan apa yang kita lihat. Ya, disitulah kesalahan sebagian orang. Ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ini terkadang keluar kata-kata yang kalau kita dengarkan bertentangan dengan syariat,
Ya, tetapi dalam memahaminya itu terkadang mereka benar juga apa yang dia rasakan. Jadi kita tidak boleh memberikan hukum, ya tidak perlu, ya tidak perlu kita serahkan kepada mereka. Jadi kalau kita dari sunnah ini tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi pada orang lain, dan kita apa yang terjadi pada diri kita. Sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menilai orang dan menilai diri kita. Paling kita hanya mengatakan satu perbandingan, ya, dan harus husnuzan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi la tahulluhu al-a'rad wa hadza tanzihun bi sifatin khassah. Dan inilah merupakan tanzih, bagaimana mensucikan Allah dengan sifat yang khusus. Summa ja'a bi tanzihin 'am. Kemudian datang tanzih yang umum. Itu tanzih khusus tadi ini, la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'. Ya, ini yang umum. Ya, ini bizikri lafzi syai'. Sawa'un kana hadha syai' mutasawwiran indal insan ay au ghaira mutasawwirin jismiyan kan au ghaira jismiyan. Sama ada kita gambarkan itu satu jisim, satu benda, satu makhluk, ataupun kita tidak memahami seperti aras umpamanya. Itu kita tidak paham bagaimana bentuknya. Kalau langit mungkin apa yang kita lihat, atau benda-benda, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka itu kita bisa tasawur, kita bisa gambarkan. Tapi banyak tidak kita gambarkan. Al-kalam, lauhim mahfuz, ini semua makhluk-makhluk yang tidak bisa kita tasawurkan. Gair mutasawwir, jismiyan kana atau gair jismiyan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala laisa bihalin wala mahallin. Dia tidak bertempat dan dia bukan tempat. Itu bahasanya Durta. Masih lagi seterusnya ini masih begitu, tapi saya kira cukup sampai di sini, ya, jangan terlalu lama ya. Jadi itulah tadi bagaimana pemahaman yang harus kita luruskan dalam perkataan-perkataan yang warid di dalam Al-Quran. Allah itu dekat, Allah itu maha dekat, dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan sifat tanzih itu. Saya kira cukup di sini. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan sedikit ya pemahaman. Saya kira ini nanti akan diulang lagi, nanti akan diulangi sendiri, dibaca sendiri kalau kita mau menikmati itu, karena saya kira tasawur ataupun akidah ketuhanan itu sangat penting. Ya, sangat perlu bagaimana kita punya akidah tentang Tuhan, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kan semua ada. Nah, dan ini kalau kita tidak punya tasawur mengikut penafsiran ilmu tauhid yang sudah digariskan oleh ulama kita, maka ya, artinya kemungkinan kita tidak mampu ya untuk mendapatkan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita baca ini kan kasbi, usaha. Ada juga orang mungkin langsung diberikan, langsung bisa meyakini betul dan tahu ini dekatnya, ini tahu semua. Itu karena pemberian
apa namanya, hibatun minallah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, Terima kasih pada Ante Gurutta. Kurang sedikit 1 jam kita bersama dengan Ante Gurutta mengikuti pengantar materi. Masih kita berkonsentrasi membahas tentang arti kedekatan eh, antara hamba dengan Tuhannya. Rupanya ini ada perbedaan antara Tuhan kepada hambanya dengan hamba kepada Tuhannya. Al-Qurb yang dibahas di sini adalah eh, Tuhan kepada hamba, bukan sebaliknya. Dan insya Allah ini menarik untuk kita usut seperti apa kejelasan dari makna yang dikehendaki oleh Andre Kuruta. Eh, Seperti biasanya, kita akan persilakan salah satu yang mewakili Banin dan juga Banat menyampaikan pertanyaan kepada Andre Kuruta. Nah, sesi pertama kepada Banin dulu, siapa? Silakan. Cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Tapi Bang, yang kami pernah pelajari bahwasanya DDI itu kalau masalah istiwa itu hanya dua, yaitu tafwid dan takwil. Ya. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya istiwa itu bermaknakan tempat dan memiliki dalil hadis yang sahih, yaitu yang berbunyi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada budaknya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budaknya menjawab, ada di langit. Pertanyaan, bagaimana cara memahami hadis ini dan menjelaskan pada masyarakat yang memaknai kata aina itu bermaknakan tempat? Dan bagaimana korina dari kata aina di sini yang keluar dari makna aslinya yaitu tempat? Tapi Puan. Ya. Ya, berikutnya lagi yang mewakili Banat juga 1 orang. Silakan. Ya, cepat. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabian Andre Gurutta, kami ingin memperjelas apakah manhaj tauhid klasik yang lumrah disebut salafi itu murni menggunakan nas dan tidak melibatkan intervensi akal di dalam memahami esensi ketuhanan. Mohon penjelasan Andre Gurutta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya, Tabe Benar. juga menyampaikan pertanyaan kepada Ante Gurutta. Menarik tadi untuk diperjelas kembali ketika Ante Gurutta memberi penjelasan tentang makna qurb atau qarib. Di dalam manhaj kita tidak ada bahasa hamba dekat kepada Tuhannya. Yang ada adalah Tuhan itu dekat kepada hambanya. Pertanyaan pertama, Pong, ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan kata qarib di dalam surah Al-Baqarah, berbeda
dengan ketika memperkenalkan dirinya dengan istiqad kalimat yang sama di surah Kahf ya. Kalau di surah Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib menggunakan kata qarib. Terus di surah Kahf itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, di sini qarib, di yang kedua itu akrab. Eh, jadi apakah itu dipahami bahwa ada kalanya yang Maha Kuasa itu qarib, ada kalanya yang Maha Kuasa itu akrab. Nah, qarib dan akrab itu maknanya berbeda. Ya, eh, istiqaqnya sama, tapi segatnya berbeda sehingga implikasi maknanya juga itu berbeda. Akrab itu kita artikan lebih dekat. Kalau qarib itu ya dekat saja. Nah, jadi ada kalanya Allah itu dekat saja, ada kalanya Allah itu lebih dekat. Nah, jadi eh, ini secara etimologi pendekatan bahasa. Mungkin nanti ada Gurutta bisa menjelaskan lagi ya penggunaan kata qarib dengan akrab. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa manhaj akidah kita itu tidak ada kedekatan hamba kepada Tuhannya, yang ada Tuhan kepada hambanya. Kira-kira bagaimana memaknai itu at-taqarrub itu pun, yang kadangkala at-taqarrub itu diartikan ibadah, al-ibadat wa ta'ah, ya, yang konotasinya hamba ini meniti karir untuk dekat kepada Tuhannya. Ya, jadi meniti karir untuk dekat kepada Tuhannya dari level awam naik menjadi khas, naik menjadi khasul khawas dan seterusnya. Ataukah dari level eh, eh, apa tahalli kemudian naik menjadi tahalli kemudian naik menjadi tajalli. Makam-makam seperti ini apakah bukan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, lalu di dalam hadis juga ada dikatakan bahwa as-sakhiyu qaribu minallah. Nah, itu qaribu minallah. Bagaimana mengartikan ini pun qaribu minallah? Apakah Allah itu dekat kepada hambanya, ataukah hamba itu dekat kepada Tuhannya? Ataukah kedua-duanya? Nah, kalau kita merujuk kepada keterangan Anda tadi, eh, qaribu minallah itu artinya Tuhan dekat kepada hambanya. Sementara yang kita pahami mohon diluruskan puang. Qaribu minallah itu memang hamba yang dekat kepada Tuhannya. Hamba itu dekat kepada Tuhannya dengan sedekahnya itu, dengan sikap dermawannya itu. Nah, jadi sikap dermawan, sedekah itu kan ibadah. Ibadah itu at-ta'ah, at-ta'ah itu at-taqarrub. Ya, upaya hamba untuk mendekati Tuhannya. Ya, kira-kira bagaimana meluruskan ketimpangan pemahaman seperti ini, Pon. Terima kasih, Andre Gerutan. Yang pertama tadi tentang masih mana istiwa, kemudian dikaitkan dengan hadis. Ya. Sebenarnya hadis itu tidak bisa digunakan sebagai asas akidah. Apalagi hadis itu banyak sekali lapas-lapasnya. Ya, jadi bukan hanya ditanya di mana Tuhan, di langit. Itu ada salah satu, dan semua ulama hadis mengatakan hadis baik gitu, dan bisa dijadikan sebagai asas. Ya, jadi banyak lapas-lapas. Silahkan banyak buku-buku yang sudah bertebaran dan memberikan pandangan tentang hadis-hadis itu. Tidak bisa dikaitkan ya hadis apa namanya yang mengisyaratkan Tuhan itu di langit dengan perkataan istiwa yang jelas dan resmi kita
seperti yang dikatakan tadi itu, apakah kita takwil, apakah kita takwil. Kita sudah menyatakan oleh ulama, dikatakan bahwa yang lebih memelihara akidah kita itu ya kita takwil. Tapi yang lebih mengukuhkan keyakinan kita dengan akal kita itu adalah jadi kita mana-mana yang kira-kira bisa memberikan kepahaman kita yang baik ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dan ada di dalam Al-Quranul Karim, atau disebut juga sebagai ayat-ayat sifat. Ya. Walaupun tidak ahli sunnah tidak menyatakan ayat sifat, dan menyatakan ayat mutasyabihat. Nah, saya kira itu jawabannya. Ya, jadi jangan diganggu dengan hadis-hadis itu. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai asas itu. Walaupun kalau kita dengarkan pecah-pecah YouTube apa segala, seakan-akan dia pastikan betul, itu bukan kajian akidah, itu pendakwah, ya, tidak memahami bagaimana kuatnya dari dalam berakidah. Kemudian yang terkait dengan yang kedua tadi itu, saya kira inilah sebenarnya yang menjadi asas pembahasan di dalam manhaj ahli sunnah, karena kita harus menyesuaikan akidah itu dan juga bagaimana bisa akal itu menerima dengan tenang. Kalau akal itu selalu bertanya berarti masih kuat. Apalagi sepakat para ulama ya, bahwa beriman ya, kepada Allah itu, kepada Tuhan itu mesti di samping asas. Kalau kita yang percaya kepada teks, maka kita juga harus butuhkan dengan akal. Akal tidak boleh kesampingkan di dalam kajian akidah. Ya, karena untuk menguatkan keyakinan itu ya, harus diterima, walaupun bukan menjadi asas. Kalau saya itu memberikan contoh bahwa mata kita ini dengan cahaya itu semacam akal. Kalau akal ini tidak ada, atau bagaimana mata bisa melihat? Jadi matahari dengan kehidupan kita, bagaimana kita bisa merasakan, kita melihat, kita menyaksikan, Jadi kalau mataharinya tidak ada, jadi kita harus gabungkan. Itu perumpamaan yang ada di dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu akidah. Jadi kita tidak boleh melepaskan dua-dua itu manhaj teks kita yang ada. Dan inilah yang harus dikukuhkan dengan kekuatan akal kita. Itu sebabnya kita ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu bagaimana mengukuhkan ya, akidah yang ditetapkan di dalam teks akidah itu dengan kemampuan argumentasi akal untuk memahamkan kepada orang luar atau untuk mempertahankan daripada serangan orang luar. Kita tidak boleh melepaskan itu. Sebabnya kita belajar mantik. Orang berakidah ini belajar mantik, belajar adab bahasa, munazar, belajar
ilmu-ilmu akal ini, ya, malah ilmu debat pun, ya, karena di situ dikaitkan dengan teks-teks akidah yang harus dipahami. Jadi susah menafsirkan teks-teks akidah itu kalau kita tidak mengetahui mantik, tidak mengetahui ada berubah suara munazarah, tidak susah. Hanya mau mengerti dari segi artinya saja, itu tidak akan kemana, itu bisa merusak ya, pemahaman kita kepada tidak kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, yang rukun Islam itu rukun iman itu. Nah, itu harus melalui ya, apa namanya, ilmu-ilmu yang dijadikan sebagai asas dalam memahami. Nah, saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, ya, itu Ustaz ya, tentang ya masih lagi ya, dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang digunakan, tarif, kerap, dekat, dan yang lebih dekat. Jadi dekat dan lebih dekat, ya, tafsir. Ya. Ada lagi huwa ma'akum, ma'iyah, ya, ma'iyatullah, ya, kebersamaan, bersama juga itu kan sama. Ya. Jadi ini semua harus apa namanya dipahami, ya, bahwa Allah itu ya dekat dengan Tuhannya. Ya, dekat itu selalu bersama. Jadi saya tidak apa namanya, saya kira tidak perlu dipahami dari segi bahasa kari yang akrab. Mungkin ada munasabahnya. Kalau munasabahnya tadi biasa laki badi ani lainnya kari, itu ada pertanyaan. Seakan-akan Tuhan mengatakan ya, kalau ada yang tanya tentang saya ini, saya itu dekat. Artinya saya itu ya apa namanya lebih zahir dari istilahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Bagaimana orang tidak bisa beriman kepada Allah, sedangkan Allah itu jauh lebih zahir daripada matahari lagi yang ada di depan mata kita. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, itu betul-betul orang yang disesatkan oleh Allah. Karena kewujudan Allah itu lebih zahir daripada matahari lagi yang ada yang selalu apa namanya menyertai kita ini. Ya, orang itu keimanannya kepada Allah itu sebenarnya pasti ada ya. Cuma terkadang orang ini terlakonkah atau sengaja tidak mau ya menyatakan diri beriman. Yang biasanya orang bukan tidak beriman, tetapi tidak mempercayai apa namanya aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Dia tahu, semua orang merasakan bahwa terkadang kita ada rencana tapi tidak jadi. Ada yang menguasai kita. Semua merasakan seperti itu. Itu sebabnya ahli-ahli falsafah yang umum ini mengatakan tidak ada sebenarnya orang di dunia ini ya, kecuali percaya kepada yang maha kuasa. Ada yang lebih kuasa daripada dia. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Kalau kamu tanya mereka, ya, siapa yang menciptakan, siapa yang ini, pasti mengatakan Allah yang menciptakan. Tidak ada yang disebut apa namanya ateis, percaya kepada Tuhan. Sebenarnya itu sudah tidak ada sebenarnya. Ya. Jadi cuma bagaimana kita kepercayaan kepada Tuhan ini itu betul-betul apa namanya zahir. Nah, inilah yang kita bicarakan. Istilah al-qurbu, istilah al-akrab, istilah ma'iyah dan sebagainya. Inilah yang dibaca dalam Al-Quranul Karim, karena itulah jalan Tuhan memahamkan dirinya kepada hambanya.
saya ini dekat, saya ini lebih dekat, saya ini selalu bersamamu. Jadi itu kan apa namanya manhaj yang diberikan oleh Al-Quran. Nah inilah yang dikaji oleh ulama tauhid kita. Ya, ulama tauhid. Yakinkah kita? Ya. Tuhan itu dekat. Sama lah kalau kita bicara tauhid, sifat-sifat Tuhan. Allah itu eh, mengetahui segalanya, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu berkata-kata, ya Allah itu maha apa namanya berkemampuan, maha kemauan, berkemampuan, ya kudra wal irada, wal basar, wal sama dan sebagainya. Adakah kita betul-betul meyakini itu? Padahal itu jelas kan? Ya, betul apa namanya pasti, tapi yakinkah kita? Kalau kita betul-betul yakin ya jelas tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, perintah-perintahnya, larangan dan sebagainya, karena kita yakin dia mendengar, dia melihat, dia, semuanya ada. Ini semua adalah apa namanya jalan-jalan ilmu tauhid untuk mengarahkan kita meyakini ya, kewujudan Allah itu, meyakini kewujudan. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, tapi kita merasakan. Kalau kita yang baca ini kan seakan-akan hanya ilmu saja, tapi kita mau merasakan, kita mau menikmati kebersamaan itu, kita mau menikmati. Orang yang selalu mengingat Tuhan, orang yang selalu bersama Tuhannya, itu kan tidak ada lagi yang nikmat. Karena itulah yang memunculkan rasa cinta kepada Allah itu. Kalau orang yang mencintai Tuhan mana? Baca-baca buku-buku ulama-ulama kita yang apa namanya yang betul-betul berpegang teguh ya, kepada keyakinan pasti mendengarkan. Jadi saya tidak terlalu mementingkan juga bahwa kita ini harus kaji ilmu tauhid ini sekedar ya untuk memuaskan otak pemikiran kita atau diri kita, tapi kita mau belajar tauhid ini bagaimana kita menikmati kewujudan Allah dan Allah. Memang agak berat kalau rasanya untuk memberi penjelasan, terkadang tidak sampai kata-kata untuk kita menjelaskan, tapi itu yang diharapkan. Itu sebabnya saya ini kalau baca-baca ilmu tauhid ini saya terkadang menduakan pendekatan tauhid dan pendekatan tasawuf. Saya tidak bisa karena terkadang saya nikmat dengan pendekatan tasawuf itu untuk mengenali Allah. Ya. Kalau dengan tauhid ini terkadang ya terlalu masuk pada pemikiran, jadi terkadang ya muncul perdebatan. Ya. Jadi kita harus gabung itu. Nah inilah yang kita usahakan. Sebab kita ambil bukunya Imam Ghazali di samping dia apa namanya cara falsafahnya, dia juga sufi, dia juga fakih. Nah, jadi semua ada pada dia. Jadi cara mengulas itu tidak terlepas dari itu. Ya, saya kira itu yang perlu. Ya. Jadi tidak perlu kita bawa untuk melihat kenapa di sini karib, di sini akram, dan tidak perlu. Yang penting bahwa karib wa akrab itu memberikan penerangan kepada kita bahwa Allah itu bersama dengan hambanya. Huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Ya, lebih dekat itu sama saja. Ya, hanya bahasa yang membedakan. Ya, saya kira itu yang perlu kita pahami. Kemudian sebaliknya ya, kalau kita bicara hamba ini, kita bukan bicara dekat, tapi bicara takarrub. Ya, takarrub apa ya? Takarrub. Ya, bukan karuba ya dekat, tapi kita bicara usaha
Ya, seorang hamba ini untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Namanya takarrub. Ya. Jadi bukan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mungkin. Ya, sedangkan kedekatan Allah kepada kita ini tidak boleh dipahami kedekatan jisim dengan jisim, dan begitu. Ya. Sama juga kalau kita takarrub kepada Allah, bukan bermakna kita mau mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan. Kita mau mendapatkan redhanya, kita mau mendapatkan rahmatnya, kita mau mendapatkan apa, segalanya lah taufiknya. Kalau dalam kehidupan kita ini taufiknya. Kalau kita belajar taufiknya, ya, karena supaya kita mudah memahami ilmu itu dengan taufik Allah. Ya, dengan taufik Allah, dengan inayah Allah, dengan maunah Allah, nah, itu semua. Nah, ini semua bahasa-bahasa terkait dengan ya, takarrub. Ya. Semua orang-orang tasawuf itu biasa gunakan takarrub. Ya. Kalau orang-orang fikih kan biasanya pakai ubudiyah, ibadah, beribadah kepada Allah. Ya, beribadah ini ada yang mahda, yang memang sudah digariskan dalam arkanul Islam. Ya. Ada yang bersifat ya apa namanya kehidupan ya manusia atau muamalat, ya, atau muamalat. Dan ini saya kira dipelajari fikih di sini yang banyak, ya, fikih yang banyak memberikan ya, penjelasan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu pengisian ya batinnya, ya, pengertian batin di dalam beribadah itu. Karena kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takarrub itu tidak boleh hanya lahiriahnya saja, tidak boleh. Ya. Kalau lahiriahnya saja ya macam kita lah bekerja di kementerian, bekerja di kantor, hanya lahiriah saja lah, ya, hanya lahiriah. Ya. Tapi kalau kita dia ini harus lahir batin, ya. Ya. Harus lahir batin. Itu sebabnya kita ada niat, ya. Kita ada apa lagi namanya tawakal, ya. Kita ada kesyukuran, kita ada kesabaran. Ini semua kan terkait dengan ibadah kita, ya, dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi semua ini adalah merupakan takarrub dalam bahasa kita yang umum, ya, terutama orang-orang tasawuf itu takarrub, ya, artinya mendekatkan diri. Tapi jangan dipahami kita mau dekat, bukan. Kita mau mendapatkan rahmatnya, kita mau apa namanya mendapatkan inayahnya, bantuannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini takarrub ini. Al ibadah wal isti'anah. Ini takarrub. Nah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang mungkin ya, kita boleh pahami itu ya, supaya sedikit. Jadi saya itu menggunakan dua manhaj, manhaj ilmu tauhid dan ada ilmu tasawuf sedikit saya masukkan. Karena itu bagi saya lah, saya sudah banyak lama ini apa namanya menggeluti ilmu-ilmu seperti ini tuh baru ada nikmat rasanya ya kalau kita ya gabungkan ya metode. Macam kita baca fikih juga, rukun sembahyang. Kita jangan hanya rukun kauli, rukun fi'li, tapi ada rukun kalbi juga lah. Ya, supaya betul-betul apa namanya sembahyang kita itu apa namanya menyenangkan, ya, menjadikan apa namanya satu kenikmatan di dalam melaksanakan apapun yang sifatnya ibadah. Karena ibadah itu merupakan apa namanya kalau bahasa fikihnya kewajiban, tapi kalau dalam bahasa apa namanya ini cinta, itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, enak rasanya beribadah. Enak rasanya belajar agama. Ya, enak. Nikmat rasanya. Ya, bagus kita belajar agama ini karena yang kita belajar ini kita betul-betul ingin mempraktekkan dalam kehidupan kita. Beda kalau kita belajar ilmu lain, ilmu ekonomi, apakah ya belum tentu kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Mau berdagang umpamanya, betapa banyak orang yang berhasil perdagangan, dia tidak ada ilmu ekonominya.
Jadi begitu juga kita dalam belajar agama ini. Ya, saya tetap memahami ada pengecualian. Karena kita tetap bahwa ada yang namanya iktisadi, artinya usaha kita seorang hamba untuk takarruf lah. Ya. Ada juga yang bersifat hibah, memang pemberian. Ya, macam kenabian ya. Ya, macam kenabian. Nah, kenabian itu bukan usaha uh, seorang nabi itu menjadi nabi, tidak, itu pemberian. Ikhtiar min Allah. Ya, bukan karena dia. Beda dengan kalau kita istilah orang saleh, istilah wali dan sebagainya, itu bukan langsung dikasih begitu, bukan. Dia ada usaha. Ada apa namanya? Ibadah yang kuat. Ada istilah apa namanya? Istilah hikam itu ada yang memang diberikan minat tajrid. Ya, ini semua tajrid itu maknanya hanya ingin saja selalu di masjid, selalu beribadah, selalu menuntut ilmu agama, nggak mau kerja-kerja lain lah. Ya, ya. Dia bisa sabar, ya nggak punya apa-apa, yang penting ada makan minum sedikit, ya dia cukup dengan ini. Ya, ada juga orang yang seperti itu. Ada juga asbab, dia suka berniaga, mencari rezeki, yang sebagainya. Ya, pikirannya bagaimana supaya dapat uang banyak, dia bisa memberikan sumbangan, dia bisa menggunakan untuk agama, itu kan bagus. Dia pikirkan seperti itu. Jadi pemberian Tuhan ini lain-lain. Nah, saya kira kita punya santri ini tidak sama pemberian Tuhan kepadanya. Tidak sama. Macam kita memberikan pengajian ini, tentu penerimaannya tidak sama. Tidak sama. Artinya Tuhan itu yang membagi-bagikan. Ya, kita ini hanya sebagai apa namanya jalannya saja. Ya, sebagai apa namanya ya semacam apa ya, sumber lah ya, pengalaman ya, selama belajar dan sebagainya, bisa lah dikongsikan. Tapi pemahamannya, keyakinan yang diberikan, nah itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya selalu kita mengatakan bahwa bagaimanapun ya, kita belajar ini ya, selalu minta keberkahannya ya. Dan itu yang kita rasakan di dunia ini ya, keberkahan ilmu itu semuanya. Dan apa namanya, banyaknya bacaan, banyaknya itu kan. Nah, tapi kita perlu banyak membaca. Sampai sekarang saya masih membaca terus. Tidak pernah dalam satu hari itu selalu saya buka buku, baca fikih, apa tauhid, ya tasawuf, saya baca terus. Ya. Selalu saya merujuk kepada ya, kitab-kitab ulama kita yang memang dianggap sebagai bukan ya, istilah salafus saleh, ya, karena yang terdahulu, Imam Ghazali dan sebagainya. Supaya kita bisa merasakan ya, samping beramal. Nah, karena kalau hanya sekedar membaca saja, ya, yang kita baca itu kita tidak amalkan, sembahyang kita bagaimana, ibadah-ibadah yang lain, itu perlu menjadi bagian daripada takarruf. Sekiranya cuma takarruf itu. Bukan takarruf kita ini bahwa kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hadis tadi yang dikatakan as-sahih karim, saya kira banyak. Tapi ini bukan berarti bahwa orang yang sahih ini, orang yang muttaqi ini, itu senantiasa bersama dengan Allah. Inna Allah wal muttaqin kebanyakan. Nah itu Allah kan. Nah, tapi kalau ini as-sahih ya, orang yang dermawan, orang yang apa, ya, bersama dengan artinya
selalu mendapatkan redha dari Allah. Itu maknanya. Sama tadi, qaribun min Allah, artinya qaribun bil ilmi wal iyanah dan sebagainya. Ya, macam itu juga. Jadi kalau asal ini, ya. Dan saya kira kita yang belajar, kita yang beramal ini pasti merasakan ya, sesuatu kedekatan ataupun rahmat itu, bimbingan itu. Kadang, dan saya kira ada maunah. Saya yakin bahwa orang-orang yang kerja di DDI ini mengajar ke apakah dan sebagainya pasti ada maunah dia dapat, pasti ya. Ikhlasannya mengajar agama, keikhlasannya menuntut ilmu di situ pasti ada kemudahan dalam kehidupannya. Nah, kita katakan berkat itu maunah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang banyak kita temukan pada diri ya dulu kan ya, walaupun orang lain mengatakan karamah dan sebagainya. Karamah ini ya itu bukan apa namanya, kewalian ini bukan kita yang menentukan, tetapi maunah itu adalah ya apa namanya, pemberian Tuhan kepada hambanya ya secara umum, kepada orang beriman yang betul yakin ya, dengan agamanya. Saya kira pasti banyak hal-hal yang biasa kita tidak pernah bayangkan, tapi kok dapat ya sesuatu yang dengan apa namanya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak dalam kehidupan kita. Saya dirasakan sendiri. Ustaz Edison itu pasti ya ada terkadang dia merasakan sesuatu yang ya terkait dengan ibadahnya, terkait dengan pasti. Begitu juga kesan-kesan itu yang betul-betul apa namanya aktif ya karena Allah semata, tidak ada iming-imingan lain. Betul dia menuntut ilmu karena Allah, sebab menuntut ilmu ini kelebihannya abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ya, ilmu itu yang tidak mau kalau tidak dituntut karena Allah. Ilmu itulah walaupun awalnya tidak baik, saya masuklah ya, belajar, mudah-mudahan jadi pegawai negeri, mudah-mudahan jadi guru nanti apa ya, itu awalnya ya, tapi lama-lama nanti itu kan hilang, itu akan hilang. Nah ada lagi seperti itu nanti kalau memang betul-betul dia meresapi ya nikmatnya dalam menuntut ya, ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sendiri ya mengajarkan kita bagaimana ya, menikmati apa namanya pengetahuan yang terkait dengan agama. Saya kira itulah ya, jadi kebetulan kita bicara tentang apa namanya bagaimana Allah dengan hambanya, bagaimana hamba dengan Tuhannya. Jadi saya kira itu adalah ya, apa namanya terkait ya, dengan nikmat ya, ilmu agama yang kita tuntut. Alhamdulillah. Ya, dan saya kira itu ada di kita. Kita tidak banyak belajar ajaran-ajaran sesat, tapi kita belajar ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita. Ya, cuma terkadang kita sentuh juga, ya, supaya jangan kita terpesona, jangan kita terganggu, jangan mudah di apa namanya disesatkan, ya, jangan mudah dipercaya apa yang sudah baku yang kita jadikan sebagai ilmu yang kita tuntut di sini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya selalu katakan. Ya. Dan Ahlus Sunnah kita itu bukan Ahlus Sunnah DDI, bukan Ahlus Sunnah secara umum. Ya, kita tidak ada Ahlus Sunnah secara DDI saja. Ya. Ahlus Sunnah lah ya dibawa oleh ulama-ulama kita, baik dari segi ibadahnya maupun dari segi apa namanya akidahnya maupun dari segi ihsan tasawufnya. Semua itu adalah secara umum Ahlus Sunnah
banyak. Jadi bukan kita mau. Jadi kalau mau khususkan ini itu ya organisasinya kan organisasi khusus. Tapi ajaran yang kita itu adalah ajaran yang memang disepakati, yang punya silsilah, yang punya sanad, yang dimiliki oleh semua orang Islam. Ya, seperti yang kita pelajari dari guru-guru kita. Jadi tidak ada khusus. Jadi jangan juga bahasan memahami bahwa ilmu kita jadi ilmu khusus. Ya, tidak pasti kita pada pandai. Ilmu kita ini umumnya Islam yang benar, yaitu mengikut manhaj sunnah wal jamaah. Ya kita yang kita pentingkan karena ini adalah menjadi selama perjuangannya itu ya selalu mengandalkan ilmu-ilmu yang bersanad tentang modalnya tentang buku-bukunya yang kita baca itu. Tak ada yang ilmu-ilmu baru yang semua ilmu-ilmu yang lama yang diwarisi dari ulama-ulama. Nah, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nampaknya Allah. Terima kasih Anda Gerutta. Dari sekian yang disampaikan tadi oleh Anda Gerutta, ada satu closing statement yang sangat berbekas ketika Anda Gerutta tadi mengatakan bahwa kita mempelajari ilmu tauhid ini bukan untuk memuaskan akal, tapi justru kita ingin merasakan nikmatnya, ya, mengenal Allah. Kurang lebih seperti tadi bahasanya di Gerutta. Jadi kenikmatan yang kita akan rasakan melalui ilmu ini dengan adanya mengenal Allah. Jadi akal kadang memang tidak bisa puas dengan apa yang kita ketahui, mungkin karena terbatasnya ilmu kita dan terbatasnya juga akal kita. Sehingga kita tidak boleh larut untuk mendapatkan kepuasan akal, tapi berupayalah untuk merasakan kenikmatan melalui ilmu ini yang mengantarkan kita untuk mengenal Yang Maha Kuasa. Ya, semoga apa yang diajarkan oleh Anda Gerutta kepada kita semua bisa kita pahami sebagaimana yang semestinya, sehingga ilmu ini mengantarkan kita semua merasakan nikmatnya mengenal Yang Maha Kuasa. Insya Allah. Terima kasih kami aturkan kepada Anda Gerutta. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, panjang usia, dan terus mengikuti kajian ini. Ya. Dan untuk berkahnya majelis kita malam ini, kembali diminta keikhlasan hati kita semua mengikuti barokah Dariyah yang akan dipandu oleh Anda Gerutta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa shafaan min ya akramul akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا آرية للعلوم الإسلامية وقلعة مامورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين وأكرم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام والحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعلها لها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعانا بسر الفاتحة إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Andre Gerota. Terima kasih semua peserta forum virtual. Insya Allah, semoga tidak ada arah melintang. 2 pekan ke depan kita akan berjumpa lagi dengan Andre Gerota pada majelis yang sama. Mari kita tutup forum ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izinnya. Ya, Kang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.